Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona biwiqayati anfusina wa ahlina minan nar bi ta'atihi wa ta'ati rasulih. Walhamdulillahilladzi waffaqa awliya'ahu lil amal bima yuhibbuhu wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu birrisalah syahadatan arju biha rafi'at darajat wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mu'jizat as-sadiqul masduq al-mab'uts rahmatan lil alamin al-mahsusu bi imamatil ulya al-mahsusu bi syafa'atil uzma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Faya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sidang Jumat ingkang punilya, khatib berwasiat kepada diri pribadi juga kepada hadirin sekalian. Marilah sekuat mungkin kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa yang dapat menyebabkan dibebaskannya kita dari neraka yang telah Allah ancamkan melalui lisan para nabi dan rasulnya. Juga sebuah ketakwaan yang dapat menumbuhkan kesadaran pentingnya taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Salawat, salam dan berkah semoga Allah Ta'ala limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ingkang pinulya, pada satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Dan ini Rasul lakukan ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada beliau seraya berdoa. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar falamma raqiyal ula qal amin summa raqiyas saniyah faqal amin summa raqiyas salisah faqal amin faqalu ya Rasulullah sami'naka taqul amin salasa marat qal lama raqitu darajatal ula ja'ani Jibril faqal syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu faqultu amin summa qal syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadihima falam yudkhilahul jannah faqultu amin summa qal syaqiya abdun zakar dzukirtu indahu falam yusalli alaik faqultu amin. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan mensahihkan hadis ini Imam At-Tirmidzi. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah setelah Rasul menyatakan amin sebanyak 3 kali. Dan Rasul menerangkan, pada saat saya naik ke anak tangga yang pertama, datang Jibril kepadaku dan berdoa, Syaqiya abdun adrakar Ramadan,
celaka seorang hamba yang menjumpai bulan Ramadan, wan salaha minhu wa lam yughfar lah, dan dia keluar dari Ramadan tetapi tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Fakultu amin, maka aku mengamini, aku menjawab, semoga Allah mengijabah. Dan pada anak tangga yang kedua, Rasul mengamini doa malaikat Jibril yang kedua. Syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadihima falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang menjumpai orang tuanya, akan tetapi kedua orang tuanya tidak menjadikan sebab dia masuk surga. Yang idealnya birrul walidain menjadi bagian yang dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Dan pada saat naik ke anak tangga yang ketiga, Rasul mengamini doa malaikat Jibril, dan Jibril berdoa, syaqiya abdun, celaka seseorang, dzukirta indahu, pada saat namamu disebutkan di hadapannya, falam yusolli alaik, dan orang yang mendengarkan asmamu disebutkan oleh Muhammad tapi dia tidak mau bersolawat kepadamu, celakalah dia. Faqultu amin, maka aku menjawab doa malaikat Jibril, semoga Allah mengijabah. Dan kita bisa melihat, bisa bermuhasabah, apakah Ramadan yang telah kita lalui menjadi sesuatu yang layak kita sebagai hamba yang diampuni oleh Allah Ta'ala? Jawabannya ada pada pribadi kita masing-masing. Namun demikian, hadirin kang pinulya, di Ramadan maupun di luar Ramadan, betapa pentingnya istighfar. Untuk itu kita berhati-hati dari doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi kalau kita Ramadannya tidak menjadi hamba yang diampuni. Dan istighfar itu mestinya bisa menjadi sebab dicurahkannya air hujan dari langit oleh Allah Ta'ala. Dan istighfar itu mestinya menjadi sebab dikaruniainya para hamba-hamba Allah di muka bumi dengan keturunan. Dan istighfar itu mestinya menjadi sebab diperolehnya karunia dari Allah Ta'ala berupa harta yang berlimpah. Dan mestinya istighfar itu menjadi sebab dikaruniainya para ahli mustaghfirin berupa air yang mengalir dan bumi yang subur. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Nuh, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu a'lamu bi muradih. Setelah Nabi Nuh alaihissalam melakukan dakwah siang malam selama 950 tahun, dan gelagat umatnya tidak menampakkan seruan yang diserukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, maka Nabi Nuh berpesan kepada umatnya, minta ampunlah kamu sekalian, beristighfarlah kamu sekalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dan istighfar yang kamu sekalikan menjadi sebab Allah Ta'ala akan menurunkan, mencurahkan dari langit air yang bercucuran. Dan Allah Ta'ala akan mengkaruniakan kepada kamu generasi yang banyak. Dan Allah Ta'ala akan menjadikan air yang mengalir dan kebun yang subur. Maka fa'insyaallah mustaghfirin, para ahli istighfar yang ada di negeri kita, menjadi sebab disuburkannya negeri ini menjadi negeri yang gemahripah loh jinawi. Jamaah ingkang pinulya, faidah yang kedua dari doa Nabi tadi, doa malaikat Jibril yang diamini oleh Nabi adalah tentang birrul walidain. Dan mestinya birrul walidain itu menjadi satu sebab
sebab yang akan menghantarkan seseorang bahwa dia akan memperoleh bertambahnya jatah usia yang telah Allah Ta'ala tentukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit bumi. Setiap kita sudah ditentukan umurnya. Wa fi sahih qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qada ila du'a wa la yazidu fil umr illa bir, bahwa tidak ada yang bisa menghindar takdir, tidak ada yang bisa lari dari qada, tidak ada yang bisa untuk merubah ketetapan Allah Ta'ala illa doa, kecuali doa. Jadi takdir buruk yang ditetapkan atas setiap manusia, yang bisa merubah takdirnya justru doanya kepada Allah Ta'ala. Dan Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan doa dengan takdir itu saling mendahului. Maka manakala ketetapan buruk ditetapkan, tapi doa seorang hamba tadi telah dikabulkan, maka bisa dihapuslah ketetapan buruknya biqadarillah. Dan birrul walidain ini bisa menjadi sebab dipanjangkannya umur seseorang. Boleh jadi karena kebaikan yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, yang mestinya kita sudah berpulang, yang mestinya kita sudah tidak ada di dunia ini, tetapi Allah Ta'ala berkenan memanjangkan umur kita. Hanya Allah Ta'ala tidak memberikan keterangan sampai berapa umur kita. Jamaah ikhwan fillah. Dan yang ketiga, celaka orang yang mendengarkan asma Nabi di hadapannya tapi tidak mau bersolawat. Dan ini akan menjadi kelompok yang paling bakhil sebakhil-bakhil manusia. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil adalah orang yang saat asma Nabi disebutkan, dia tidak mau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin ingkang pinulya, bahwa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi salah satu sebab dibukakannya, disampaikannya doa seseorang kepada Allah Ta'ala. Kullu du'ain mahjubun, seluruh doa akan tertahan, tertutup, terhalang, tidak sampai ke Lauh Mahfuz, tidak sampai datang kehariban Allah Ta'ala. Hatta yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang tersebut bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.